tambilang tanti batanti satanti yang dia panaruko sawah dikajai nan nilang bisa dapat diganti tapi pengganti ndak kesarupo indak sarupo saparangai ya kan abiala tinggal yo anak selai umur lah 70 ya kan ndak perlu diganti le piko iyo manusia ko berubah-ubah pengana pak kuado terangga ada pak nanti Ustaz Ristawardi nantak kembang ganti tadi nyoba ini kecil orang gini biasa satunya hati manusia ini dibolak-balik oleh Allah ya kadang-kadang timbul selero kadang-kadang indah ya kan jadi biasa saja itu semua anggota DPR pak kutiko inyo ka dipilih nyo bagi-bagi ke rakyat ko ayat kursi lah duduknya ko ayat hilang kursi senyamalkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ashhadu an la ilaha illallah Wahdah la syarikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du faya ayyuhal muslimun al hadirun wal hadirat bapak-bapak dan ibu-ibu tamu-tamu Allah yang berbahagia yang kita hormati Bapak Camat Kecamatan Rambah Basamo Bapak Rambah Samo ya Samo ko seperti ya yang kita hormati Bapak Camat Kecamatan Rambah Samo Bapak Kepala Desa Lubuk Napal kemudian Bapak dari Kementerian Agama Republik Indonesia bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat nan kami dahulukan selangkah nan kami tinggikan sarantiang namanya Niniak Mama Rang Minangkabau sampai ke Tanjung Samalidu taruh ke Sialang Balantak Basi sampai ke Ombak nan Badabur tibo di Kabupaten Rokan Hulu nan babatang badahan rampak barantiang badaun rimbun babungo babuah labe makanan nanak kemanakam urang nan arif bijaksano kayu gadang manangah koto nan baurek baka tunggang ureknya tampek baselo batangnya tampek basanda daunnya bakeh balindung kepanasan tampek bataduh kehujanan kemudian bundo kanduang samo di dalam limpapeh rumah nan gadang sumara anjuang paranginan kaunduang-unduang ke Madinah urang nan duduk jo sukatan panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang mancaliat tamu bararak datang alik bararak tibo disambui jo tari galombang langsung mencicipi makanan khas yang semuanya dari ikan itu adalah kepandaian bundo kanduang satitik santan dikuali masak gulai ikan sebanyak-banyaknya bagi ambo tadi baitu disuguhkan apa kata panitia tali kai panjang 9 urang memape hateh pelang kanelah anak lumbo-lumbo ambil air basuh latangan makanlah nasi jo samba nan taedang kita abihan kasadonya alhamdulillah saya jawab dengan pendek saja dari Pitalah Kabatipuh Ari Gampo di Padang Panjang sadang kasawah kami lenamuh
konon memakan nantai dang. Ambo lapi kesadonya. Alhamdulillah kini nasi labaran sua jadi daging, sambal labaran sua jadi darah, kuah lamai dia ke seluruh badan, sanang anggota ketujuhnya, nambak diurih ayam bun, nambak disiram pati santan, alangkah sanang gadang hati. Mudah-mudahan ibu-ibu yang mengadakan lomba membaca dengan niat yang ikhlas, semuanya dimasukkan oleh Allah nanti ke dalam surga Jannatun Naim. Dan kemudian saya tidak lupa tadi, begitu mencicipi saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi hari hujan, itu kehendak Allah. Ndak dapat serempang padi batuang dibalah keparaku, ndak dapat bakanda hati kanda Allah nan balaku. Ndak jadi tadi jalan santai, kini kita duduk santai. Mudah-mudahan duduk kita ini bukan sembarang duduk, diberi oleh Allah pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabb. Terima kasih banyak atas penghargaan dan penghormatan kepada Bapak Kepala Desa dan warganya, juga Bapak Camat, Bapak Kemenak. Saya berterima kasih mendapatkan kehormatan untuk berceramah di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi sebelum saya mulai, saya mohon maaf kepada seluruh jemaah. Karena apa? Karena ilmu saya, walaupun saya sudah tua, itu tidak sebanyak ilmu Ustadz Samad. Untuk itu saya mohon maaf, dan kalau ada yang salah, nanti kita semuanya berkewajiban meluruskan saya. Kenapa begitu? Ilmu kurang sekolah tangguang, mengaji ndak sampai katam, ba'alah ambo kamangece. Ndak mungkin si bisu kamanyanyi, mustahil si lumpuh kamanari, ba'alo si buto kamambimbiang. Jadi siang ini kita ndak ngaji, cuma cerita. Ceritanya tadi diberi judul oleh anak saya, kalau ingin selamat dirikan salat. Jadi dalam rangka kita bergembira dengan desa kita Lubuk Napal yang ke-15 tahun ini setelah berkembang dan mudah-mudahan bertambah maju, ya kan? Saya lihat tadi jalannya bagian ke sana sudah diaspal, ke sini belum, ya kan? Maka saya tadi tidak turun di sana. Akhirnya sepatu saya yang jelek ini semakin jelek. Coba ibu lihat sepatu saya itu telapaknya udah teliang, ya kan? Kenapa? Sudah dimakan usia. Tapi kaki saya enak memakainya. Jadi kita seperti sepatu ini juga, dulu ibu-ibu yang gembrot ini pasti ramping ketika muda, ya kan? Kemudian setelah kita berangsur tua, semuanya berubah, ya kan? Kulit lah kandue, selemo lah tasumbu, gigi lah gugue, makanan lah banyak bubue, sebentar lah tiba di pintu kubue. Maka sebelum itu datang, mari kita dirikan salat. Dari rukun Islam yang kelima itu, yang lima itu, rukun Islam yang lima, bukan yang kelima. Yang pertama kan syahadat. Perintah syahadat itu bagaimana, Pak? Ucapkan. Maka orang yang mulai masuk Islam mengucapkan dengan hati yang ikhlas dua kalimat syahadat itu. Dan tidak di situ saja. Maka kita diwajibkan salat. Berapa kali kita mengulang-ulang bacaan syahadat itu setiap hari?
Gunanya untuk apa itu, Pak? Sebab orang yang masuk surga nanti itu yang akhir kalimatnya syahadat itu dengan ucapan la ilaha illallah. Ya kan? Makanya kita disuruh salat, ya kan? Untuk bisa tetap mengulang-ulang syahadat tadi. Jadi syahadat itu dibaca. Itu rukun Islam yang pertama. Ya kan? Rukun Islam yang kedua apa? Salat. Bapak-bapak boleh periksa dalam Quran, tidak ada perintah salat itu kerjakan. Tapi apa perintahnya? Dirikan. Tanya sama Pak Kua ini. Dirikan salat. Kenapa? Supaya dia jadi pendirian. Kalau sudah jadi pendirian, maka kita akan istiqamah. Orang itu tidak merasa enak kalau ada salatnya yang tinggal, karena sudah jadi pendirian. Salat yang seperti itulah yang akan bisa mampu manusia itu meninggalkan yang keji dan yang mungkar. Kalau dalam surat Al-Ankabut Allah menyebutkan inna salata, pakai inna. Inna itu artinya sesungguhnya. Sesungguhnya salat itu meninggalkan pekerjaan yang keji dan yang mungkar. Jadi orang kalau masih mengerjakan yang keji dan yang mungkar, ya kan? Saya tahu karena adik saya juga kepala desa, ya kan? Itu uang desa ini beberapa tahun yang lalu diturunkan oleh pemerintah 1 miliar. Nah, sudah banyak kepala desa itu masuk kandang Situndin. Karena pitih dan semeliar itu nyopa gunuan untuk berbini dua. Nah, ini bapak-bapak. Jadi hati-hati pada saya, ya kan? Dana itu pergunakanlah untuk kepentingan masyarakat. Jangan menangguk dia iya karuah. Ya kan? Ini. Lah banyak tuh wali negari, kepala desa masuk tanti. Ya kan? Baik itu encik matonya mencari bantuan 1 miliar doang. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Berubah pengenaan. Contoh boleh. Kita doakan Bapak Kepala Desa kita, Bapak Haji Sofyan ini, dengan usia beliau yang sudah 69 tahun, beliau masih kita percaya untuk jadi memimpin kita di desa kita ini. Pertama, kita doakan dia amanah. Yang kedua, tubuhnya sehat. Saya tadi mengayal, Pak. Bapak sebutkan tadi istri meninggal. Semua, Pak. Ya, lain dapat pantun orang kematian bini. Biarlah buat tunjukan. Dari Bayang Katalau, Balimbiang Kampung Rambatan, Kampung Perak tanahnya tinggi, Badabu ombak di Muaro, riak memacah ke lautan, Taman Nuang Badan Jagolalo, dicaliak suok Jokida, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasu nalapai, jatuh badare ayemato, ka Allah sajo bakadukan. Masamu gitu Pak. Sabar ya Pak. Sabar. Nih kan? Saya juga sabar. Sudah 2 tahun lebih meninggal, tidak saya ganti. Kenapa? Ada pantunnya lagi. Tambilang tanti batanti, satanti yang dia panaruko sawah dikajai. Nanilang bisa dapat diganti, tapi pengganti nak kesarupo, indak sarupo saparangai. Ya kan? Abialah tinggal jo anak selai umur lah 70. Ya kan? Tidak perlu diganti le. Piko iyo manusia ko berubah-ubah pengana Pak. Kuado terang ada Pak nanti Ustaz Ristawardi nantak kembang ganti tadi nyoba ini kecil orang gini. Biasa saya hati manusia ini dibolak-balik oleh Allah. Ya kadang-kadang timbul selero balik, kadang-kadang tidak. Ya kan? Jadi biasa saja itu. Semua anggota DPR Pak.
Kutiko inyo ka dipilih, nyo bagi-bagi ke rakyat ko ayat kursi. Lah duduknya ko ayat hilang kursi senyo amalkan. Biasa setunya karena hatinya bolak mati. Ini bapak-bapak ini. Ya. Nah, jadi salat yang bisa meninggalkan pekerjaan yang keji dan yang mungkar itu adalah salat yang sungguh-sungguh. Makanya dimulai dengan inna. Kalau kita balik, salat yang sungguh-sungguh yang bisa meninggalkan pekerjaan yang keji dan yang mungkar. Di Padang, Pak, ibu-ibu ini kan rajin wirid pengajian. Ya kan? Ada namanya wirid Yasin, ada namanya wirid majelis taklim, ada namanya wirid PKK, ada namanya wirid Dharma Wanita, ada namanya wirid Kepala Julo-Julo. Banyak macam. Ya kan? Dia karena kerap kali mendengar kajian ustaz, suaminya tidak salat. Apa kata ibu ini? Anak gadisnya sudah dapat jodoh. Bang, selama kita bergaul, abang tidak kelihatan salat, bang. Jadi agar kita hidup ini berkah dan anak kita sudah dapat jodoh, anak kita satu-satunya perempuan, tidak ada anak lagi. Kata buya-buya, kiai-kiai, ustad-ustad, ayah yang tidak salat tidak boleh jadi wali nikah. Bang, salatlah ubah abang dulu, malaki anak awak nikah. Lah sudahnya nikah beko, kok berhenti lo lah wali. Ini salat belum jadi pendirian. Ya kan? Orang yang sudah jadi pendirian itu, jangankan salat wajib, salat sunat saja diperbanyaknya. Ya kan? Kenapa begitu? Kita kan manusia biasa, Bapak Ibu. Bukan manusia luar biasa seperti Nabi. Makanya bisa saja nanti setelah di akhirat ditimbang dosa kita dengan pahala kita, berat dosa. Tentu kita cemas. Ya kan? Tapi apa kata Allah kepada malaikatnya? Wahai malaikatku, saya tahu umat saya yang berat timbangan dosanya dari pahala ini. Saya perhatikan, dia banyak mengerjakan yang sunat-sunat. Dia ada salat tahajud, dia ada salat duha, dia ada puasa Senin Kamis, dia ada membina panti asuhan, dia membangun rumah tahfiz, dia selalu melaksanakan salat witir. Maka lihatlah timbangan yang akan kita timbang ini, lihat amalan-amalan sunatnya. Diperiksa kitab amalan sunat, diletakkan ke atas timbangan, akhirnya timbangan kebaikan kita lebih berat dari dosa kita. Ya kan? Untuk itu di samping salat wajib, perbanyak salat sunat. Ada hadisnya, ada. Nawiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Jadi untuk menghidupkan cahaya, untuk menjadikan rumah kita bercahaya atau nur, dirikan salat dan baca Quran. Salat apa yang dimaksud dalam hadis ini? Salat sunat. Jadi kalau bapak-bapak sudah terbangun malam jam 3, jam 3.30, jam 4, pergi ke kamar mandi, taharah, berwudu, salat tahajud. Itu bercahaya rumah kita dari langit, walaupun atapnya rumbia, walaupun dindingnya tadir, ya kan? Dan lantainya tanah, tapi orang yang di dalam itu mendirikan salat, sesudah mendirikan salat mereka membaca Al-Quran, bercahaya rumah itu. Kenapa? Wa nunazzilu minal Quran
ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tidaklah Al-Quran itu dia obat penawar dan rahmat bagi orang mukmin. Kalau salat wajib, Pak, kita disuruh berjamaah ke masjid. Kecuali boleh tidak datang kalau hari hujan. Ya kan? Nah, begitu. Salat sunat perbanyak di rumah. Untuk apa? Menghidupkan cahaya di rumah kita. Jangan tinggalkan salat ya nak. Ya kan? Jangan. Kami masih muda Pak Ustaz. Nanti setelah tua seperti Pak Ustaz saja saya salat. Apakah kita tahu? Yang bisa kita tahu berapa terakhir hasil isi dompet kita. Itu bisa kita tahu. Berapa ibu tinggal dalam tas kinilai, itu bisa ibu tahu. Tapi tidak satu pun kita yang tahu. Biar Bapak Gubernur, biar Bapak Presiden, biar Bapak Menteri, biar Kiai, biar Kepala Desa, dia tidak pernah tahu setinggi apapun ilmunya, dia tidak pernah tahu berapa usianya yang tinggal lagi. Jadi salat ini yang menyampaikan segala macam ibadah. Kan ada orang agamanya tidak Islam tapi dia dermawan. Artinya dia pemurah membagi-bagi hartanya. Kita lihat di TV itu ada orang non-Islam tapi banyak membuatkan rumah untuk fakir miskin. Ya kan? Bedah rumah namanya. Uang pribadinya. Apakah orang ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, diterima amalnya ini di sisi Allah sebagai sedekah? Tidak. Contohnya begini. Orang itu tidak salat, dia tidak Islam, dia beramal baik. Apakah amalnya diterima Allah? Ditolak. Kenapa? Sama dengan orang, dia ikuti kuliah di luar kampus. Dia tidak mendaftar. Ya kan? Dia ikuti. Dia dapat pelajaran itu. Tapi bisakah kampus mengeluarkan ijazahnya? Tidak, Pak. Karena dia tidak mengikuti aturan. Namanya tidak terdaftar di kampus itu. Begitu juga dalam Islam. Jadi orang-orang dermawan, dia tidak beragama Islam, itu yang dapat hanya pujian manusia. Di sisi Allah tidak punya nilai. Jadi salat adalah amal yang akan menyampaikan segala ibadah-ibadah yang lain. Kalau salat ini tidak ada, amal yang lain ditolak. Nabi bersabda begini, awalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salat. Mula-mula amal nanti yang akan diterima, yang akan diperiksa di hari kiamat, salat. Idza saluha, apabila salat itu lolos, diterima, fasalaha sairu amali, maka diterima amal yang lain. Kalau salat itu tidak ada atau salatnya tidak betul, tidak diterima, maka ditolak pula amal-amal yang lain. Sampaikan kepada anak-anak kita itu, Bu. Sekarang kan banyak remaja yang lalai salat ini. Inyolah di rantau Pak Ustaz, nyo di Palembang, nyo di Jakarta, nyo di Surabaya, nyo di Bontang, nyo di Balikpapan, nyo di Pontianak, WA dia. Sampaikan pesan melalui WA. Nah, umurmu sudah 20 tahun. Engkau sudah 15 tahun diikapna. Jangan sia-siakan salat. Karena kewajiban orang tua mengingatkan anak yang lalai salat itu. Ya kan? Jadi ibu-ibu jangan kita acuh saja kalau anak meninggalkan minantu Bapak Ustaz. Iyo jo. Minantu itu kan sama jo anak. Ya kan? Akan donya basuh sama jo anak. Misalnya ibu-ibu ada anak berusi. Ibu dek capek bersuami dulu, umur 6 balik ibu laba minantu lo, laba suami lo anak nengadang.
kiro anak kau meninggal, anak awak nampadusi itu meninggal, awak nak lepas suami le, umur sekitar 27 sampai 30 baru. Kecik awak kahwin nantu ko, pada lapeh kau orang lo, jo amak zala nikah. Tak boleh dulu, karena menantu itu sudah jadi anak. Begitu juga kita yang laki-laki ini Pak, ada anak laki-laki Bapak, dia punya istri, kemudian dia meninggal, awak tidak lepas bini lah, tua awak dari menantu ko 15 tahunnya, ya kan? Kecik awak ke menantu ko, jawab apa setelah nikah lo ya nak, tidak boleh, karena dia sudah mantan istri anak kita. Lain terang ada Pak tu, yo kok ada lo baniak itu ikut, tidak boleh. Jadi kalau menantu itu lalai salat, kita ingatkan. Cuma beda caranya jo anak, karena menantu ko pae bau luame. Lai tahu pae? Lai untuk pemae kayu tu, ya kan? Pae tu di toko taruh batang kayunya, basurapihan ya kan? Akhirnya kalau menantu ko diumpamakan dia orang pae bau luame. Kalau ulunya ko ame di toko taruh itu rugi Pak. Jadi secara bijaksana menyampaikan, ya kan? Kaum muslimin, siapa disuruh menyampaikan? Anak awak nak berusi, ya kan? Sajam suami ibu tu ke pulang karajo, ditunggunya di pintu hari hujan. Adi pantun ni cik lu, sinai anak rangtiku pariaman, menangi dinda menunggu di pintu, mencari udah baju hujan-hujan. Ambil anduk sekali, sudah tu lap badannya, ya kan? Sudah tu buahnya kopi ginseng, atau diuri-uri tangannya. Dah latihan udah kerajo tadi. Ado nantakana dia boda, apa dia? Selama udah jadi suami ambo, ndak ada udah salat nampak dia ambo. Umur awak bertambah lama, bertambah gaik joda. Salat lah udah yo. Bab itu mana dia ambo udah jo laki ambo disarugo nanti. Ambo salat udah indah, udah masuk neraka, ambo masuk surga. Lain sampai hati udah berpisah jo ambo. Atau dicium kaniangnya. Pisuk sembayangnya tu. Itu. Tapi caranya yang perlu. Jadi bu tuan suami gua jonongnya pulang kerajo di rumah Rasul lalu jo babi dan juda. Udah nak sembahyang, ya kan? Pai udah jauh ke senan. Jo babi ni jelek kau ibu tanya laki-laki ku mudah cari bininya bu. Banyak problem, ya kan? Tapi kalau ini semua kita mendirikan salat, tidak mengerjakan, tapi mendirikan, jadi pendirian kita, semua problem itu bisa diatasi. Inilah kelebihan amalan salat. Ya kan? Jadi menjadi masalah ibu bapak, kalau awak tidak salat, amalnya lain tidak diterima. Berapa payahnya kita memperjuangkan desa kita ini. Ini kan pekerjaan baik. Seluruh komponen masyarakat dipertontonkan fotonya. Karena gembiranya kita menyambut hari desa Napal yang ke-15 ini. Tapi kalau penduduknya tidak bertakwa, meninggalkan salat, berbahaya. Apa yang akan dicabut Allah? Dua. Yang pertama rahmat, yang kedua berkah. Ada ayatnya Ustaz? Ada. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk suatu kampung, penduduk suatu desa, penduduk suatu kecamatan, penduduk suatu kabupaten, penduduk suatu kota, penduduk seluruh dunia beriman dan bertakwa kepada kami, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh,
Sungguh kata Allah. Allah itu bersungguh-sungguh menyampaikan, sungguh akan kami bukakan pintu barakah dari penjuru langit dan bumi. Ya kan? Walakin kazzabu, jika mereka mendustakan, berani mereka meninggalkan salat, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan kami timpakan kepada mereka itu azab karena hasil perbuatan mereka sendiri. Ya kan? Maka janganlah kita menyia-nyiakan salat. Adolonan balasan idui kami padiah Ustaz. Ndak ada waktu untuk salat do. Anak kami dua wale, ya kan? Suaminya kerajo serabutan. Suami ambo betul pulo. Rasanya kami hidup kondak sampai menyampai biaya. Bukan karena kami pemalas. Kami ditakdirkan miskin. Hidup kami payah. Ada alasan orang seperti itu. Sapayah-payah hidup awak, bapak-bapak, ibu-ibu. Alun sapayah hidup peranci. Ubi kayu namanya. Baap payahnya hidup ubi kayu. Di Sikoli ada di Tanah Murah. Lain. Ubi kayu itu bijonya nan ditanam atau batangnya? Batangnya. Lain perhatian menanam ubi kayu itu nan pangkanya ke bawah. Nah, sebagian tidak ada. Nyolah dipotong-potong sepanjang. Tidak takana ada nama nan pangkanya, nama nan ujungnya. Kalau lain pangkanya tabanam ke dalam tanah, itulah wajar. Ada nan tabalik, ujungnya ditanamkan. Kalau yo awak tu kepala ke bawah, kaki kate, lain talo. Indah, sedangkan orang nan gadang di biara Saulin itu bawa katulanya bisa serupa itu. Latihan. Tapi ubi kayu tadi di Padang namanya paranci, di Kampung Ambo di Baso namanya katelo batang. Ya kan? Ditanam ujungnya ke bawah, nyoba daunnya kate. Lah mulai daunnya agak rimbun, ibu-ibu pulang di pasar, membali jariang, kecil ibu, korancak pucuk paranci, kau digulai jo jariang. Ala ibu ambil lo pucuknya tu. Lah ya donyo madu ah. Indah ambil lah, memang kami untuk itu. Bisuak baranti nyoba daun, indah semakin rimbun. Pucuk peranci itu bu, kalau dipatahan, anan patah itu tumbuh cabangnya 3. Nah 3 itu dipatahan, tumbuh cabangnya 6. Semakin dipangkas dia, semakin banyak dahan dan rantingnya, semakin banyak daunnya. Itu contohnya orang rajin bersedekah. Orang bersedekah, berinfak, tidak akan pernah kurang fiting. Ya kan, diambil cik 2, tumbuhnya 3. Diambil 3, tumbuh 6. Diambil 6, tumbuh 2 balik. Sama dengan pucuk ketela pohon yang dipangkas tadi. Lah banyak lo daunnya balik. Indah urang mambil ke gulai jariang lah do. Kambiang. Nyo makan di kambiang, pucuk peranci ko. Lai baranti nyo daun? Ndak. Lai menangis nyo dimakan kambiang tu? Ndak, nyo sabar. Ya kan? Sudah tu bertambah rimbun daunnya, angin membail. Tibo angin dari timur, badan condong ke barat. Tibo angin dari barat, badan condong ke timur. Tibo angin limbubu, nyoputa batang tu, tapi tidak pernah patah. Karena dia sabar, apa akibatnya? Ya kan? De acok batang baputa, urek menggari. Urek menggari, tanah meranggang. Tanah meranggang, mudah urek mencari makan. Dek banyak makanan dapet, disiko isi mangko gadang. Jadi paranci kalau acok dioyak angin, gadang isinya pak. Kalau sabar awak dapat musibah, tidak kita tinggalkan salat, Allah akan mengganti yang lebih baik dari apa yang kita punya.
Jadi sapayah-payah hidup, ya kan? Sasulit-sulit ekonomi, salat jangan ditinggalkan. Ya kan? Itu judulnya saya dikasih oleh anak saya MC tadi. Kalau ingin selamat, jangan tinggalkan salat. Bu, orang yang salat, kemudian salatnya betul, nanti meniti sirat. Kita di mahsyar berkumpul, kemudian naik timbangan, sudah itu meniti sirat. Sirat itu di bawah neraka, di seberang sana surga. Orang yang betul salatnya, ya kan, dia meniti sirat itu seperti kuda pacu lari kencang. Batang gadang lah hambau panjek, dahan jorantiang lah hambau titih, karano sinan talatak pangka tangkai. Salamu ambo mamagui batang, manitih dahan jorantiang. Kok talanyo bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Kepada Bapak Camat, Bapak Kemenak, Bapak Kepala Desa, seluruh unsur pimpinan masyarakat yang hadir hari ini memperingati 15 tahun Desa Lubuk Napal, yang kita harapkan semoga berkembang dan maju. Yang salah dari ucapan saya, dari ujung kaki sampai ujung rambut, kepada saudara kita Dunsana Ambo, yang notabene-nya tentu saja banyak orang Melayu, tapi semua orang Melayu ini berasal dari Pagaruyung, sampai ke Malaysia, sampai ke Thailand. Suku Melayu inilah yang paling banyak. Mudah-mudahan kita bersinergi antara ulama dan umara membina kampung yang kita cintai ini. Saya yakin ke depan dia akan bisa menyaingi desa-desa lain. Baik ketaatan orang tuanya, ketaatan remajanya, kepatuhan mematuhi segala aturan akan semakin meningkat dengan pertolongan Allah. Syaratnya jangan sia-siakan salat. Lady agama maaf ambo tuah. Baik. Terima kasih anak-anak ambo remaja yang saya telah mencicipi makanan tadi. Mudah-mudahan jadi amal saleh bagi anda semua. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.